kehancuran suatu bangsa itu memang dimulai dengan pemimpin. Contoh yang tadi saya baca, surah Al-Baqarah ayat 205. Wa idza tawalla, kalimat tawalla. Dan apabila mereka itu bukan hanya berpaling, berkuasa, sa'a fil ard liyufsida fiha, tapi mereka ini akhirnya merusak ketika berkuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bencana dan hilangnya keadilan itu saya tulis memang yang pertama adalah ketika hancurnya sebuah negeri itu karena rusaknya pemimpin. Rusaknya pemimpin. Tadi yang saya baca itu di surah Al-Hajj ayat 41. Sedangkan di surah Al-Baqarah ayat 205 kata Allah, wa idza tawalla sa'a fil ard liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Di surah Al-Hajj ayat 41 itu Allah sebutkan sesungguhnya orang-orang yang immakkannahum, ketika Allah berikan peluang memimpin orang-orang beriman itu, salah satu programnya adalah menegakkan sholat, karena itu tampilan dari akhlak. Wa atauz zakah, itu adalah bagian dari kemakmuran, kesejahteraan dalam sosial. Amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Kenapa saya ambil tema ini, dan tema besar kita adalah hilangnya akidah di era milenial. Saya cari ada satu hadis, yang hadis ini saya ingat pernah saya terima dari Syekh ketika kami taklim di Mesir. Karena hadis ini berkaitan dengan wajah seorang soleh yang tidak marah, tidak memerah wajahnya. Jadi Allah suruh kampung itu, hadis qudsi, Allah suruh hancurkan kampung itu, kata Allah kepada malaikat. Kemudian kata malaikat setelah diinspeksi, fihi la'abid, ada orang soleh di situ, tapi tidak memerah, tidak marah dia, tidak mau menyeru yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Maksudnya dia diamkan. Maka kata Nabi, ya, dia aja duluan dihancurkan. Jadi ada beberapa poin nanti akan saya simpulkan. Sebenarnya bencana ini saya mau coba apa dulu, ada satu tema begini. Pernah nggak kita dengar ayat baldatun thayyibah wa rabbun ghafur? Kira-kira ada yang tahu enggak? Itu kisah apa? Itu kan kisah Saba. Saba itu suatu negeri di Yaman, ada nama kampung Ma'rif di Yaman. Mulai dari ayat 15, 16, 17, 3 ayat itu Allah sebut di ayat-ayat ini. Saya baca ayat, laqad kana fi lisaba'in fi maskanihim ayah. Allah kasih keberkahan negeri kepada Saba itu.
Kalau bahasa sejarahnya lembah. Bayangkan aja lembah Harau kira-kira begitu, lembah. Kiri kanannya itu kebun yang indah. Bahasanya memang kebun yang tidak tertandingi. Jannatan ayyamin wa shimal, kata Allah begitu di surah Saba ayat 15. Kalau ada Quran digital dibuka aja, surah Saba 15, 16, 17. Dan ini kata Allah tanda kebesaran Tuhan, tanda kebesaran Allah. Allah tundukkan bumi ini dengan berbagai kelebihan-kelebihannya. Lalu salah satu yang Allah pilihkan yang mendapatkan kebun yang subur, airnya yang bersih jernih, ada bendungan, itu Sabah. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Ayatun itu kan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Jannatani ayyamin washimal, tadi kebun ya yang sangat indah, kiri kanan gitu ya. Maka Allah katakan kepada mereka, kulu mir rizki rabbikum. Pernah enggak dulu saya terangkan, ketika Allah menggandengkan rezeki, Allah selalu menyebut min, seolah makanlah sebahagian saja. Di situ mengantisipasi supaya manusia itu jangan rakus, jangan menumpuk, jangan menimbun. Kulu mir rizki rabbikum, sebahagian saja. Sudah kau pancing, kau tangguk, kau jalan, bawa pulang, makan, besok ambil lagi. Bahasa ulamanya secara ekologinya, jangan rusak dia, alam itu jangan rusak, secukupnya saja dimakan. Masya Allah. Lalu kata Allah, jangan lupa bersyukur. Washkurulah. Ini indah sekali ayat ini. Surah apa tadi? Saba ayat berapa? 15. Barulah datang ayat yang selalu kita dengar, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerinya nyaman, asri, indah, subur, dan Allah maha, Rabb yang maha pengampun. Jadi nanti kalau orang ustadz nyebut baldatun thayyibatun, kira-kira udah kebayang ya Pak ya? Itu ada di ayat di surah Saba ayat 15. Dan kisahnya Allah menitipkan dari hamparan bumi ini ada suatu negeri ibarat ya lembah. Kiri kanannya itu Allah tumbuhkan kepada mereka apa? Kebun-kebun yang indah. Sungai-sungai, kalau di kisahnya disebut ada sungai-sungai kecil, lalu ada bendungan. Karena kesimpulan dari kisah ini, bendungan itu nanti retak, kering, terjadi kering kerontang. Tapi malam itu Allah datangkan apa? Angin, hujan yang tak berhenti. Cuman di ayat ini kan singkat, dia harus kita baca sejarahnya dalam tafsir, dalam beberapa kisah. Apa penyebab ini semua menjadi sailal arim? Coba baca nanti. Padahal awalnya baldatun thayyibah, tapi kata Allah di ayat 16, fa'aradu, mereka berpaling. Kira-kira berpaling di sini seperti apa? Kan penasaran itu.
Ada, sebelum saya lanjutkan ini, contoh kaum Ad di surah Al-Haqqah ayat 7. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Kenapa saya pindah ke ayat ini, Al-Haqqah ini? Karena surah Saba ayat 16 itu bicara air. Tapi surah Al-Haqqah, kaum Ad itu dihancurkan dengan angin. Yang menariknya, saya dengarlah kisah ceramah-ceramah gitu. Saya kumpulkan ini, informasi ini saya kumpulkan. Dulu negeri-negeri itu hanya satu macam musibah, bencana yang Allah datangkan. Kalau ndak air, air, angin-angin. Kenapa di zaman ini air ada, apalagi angin ada, kayu pun ada. Kayu ini memang tak ada dalam Al-Quran. Jangan ketawa loh. Karena yang membawa kayu ini air dan angin. Saya bilang sama tim relawan, boleh saya ikut ke sana, saya bilang. Cuman karena santri mau libur, ya kita ada juga beberapa perjalanan mengurus haji dan seterusnya. Cobalah nantilah. Enak dia kalau di lokasi itu enak tadabburnya. Jadi kalau mau tadabbur alam pakai ayat, enak sekali, netes air mata kita. Karena kata ulama, saya cari itu, padahal sejatinya air itu lembut, angin itu lembut. Kenapa dia bisa menjadi kasar, keras, mematikan? Disitulah ada tanda tanya. Kan Allah yang bilang, Sabah, ku titip kau negeriku yang kecil ini untukmu. Kau rawat dia. Lalu ku beri dengan istilah-istilah baldatun thayyibah. Fa'aradu. Kalimat fa'aradu itu dijelaskan di ayat 17. Kata Allah begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Dzalika jazainahum bima kafaru. Allah bilang penyakitnya kekafiran yang mereka lakukan. Ada manusia kadang ketika sudah loba melihat ciptaan Allah ini, dia merasa itu punya dia. Dia merasa dia yang berkuasa di negeri itu. Dia merasa dengan kepemimpinan dia mau berbuat sewenang-wenang, mau apa saja buat aturan, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa mengkritik, menyalahkan, menyakiti, menyerang dia. Tidak boleh. Karena sunnatullahnya ada yang mengatur alam ini.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi mulkus samawati wal ard. Bahkan Allah sebut di ayat di awal-awal surah juz 28 itu, sabbaha yusabbihu, kan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih apa yang di langit dan di bumi. Jadi itu enggak sembarangan. Batu-batu, pasir, air, pepohonan itu bertasbih. Maka kata Allah, kulu mir rizki rabbikum. Kalimat yang aku rezekikan ini makan, tapi jangan, yang saya ulang tadi, jangan tamak, jangan sok menguasai, jangan rakus. Washkurulah, bersyukurlah. Alhamdulillah. Dipegang batu, dipegang kayu, dilihat, bahkan udara-udara yang segar itu, Masya Allah, enak ya, sejuk ya. Sertai dengan zikir-zikir kepada Allah. Washkurulah itu. Karena Allah bilang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi mereka punya sifat fa'aradu, mereka berpaling. Lalu kata Allah, fa'arsalna alaihim sailal arim. Saya baca tafsirnya, sailal arim ini adalah banjir yang besar. Jadi jangan pula kaget apa yang terjadi di Sumatera itu, di Aceh. Jadi dalam Al-Quran sudah ada, sebab-sebabnya sudah ada. Jadi saya tulislah kalimat-kalimat ini untuk apa? Supaya kita tahu kehancuran suatu bangsa itu memang dimulai dengan pemimpin. Contoh yang tadi saya baca, surah Al-Baqarah ayat 205. Wa idza tawalla, kalimat tawalla. Dan apabila mereka itu bukan hanya berpaling, berkuasa. Sa'a fil ard liyufsida fiha, tapi mereka ini akhirnya merusak ketika berkuasa. Wa yuhlikal harsa wan nasal, bahkan yang menghancurkan apa? Ternak dan keturunan. Dan Allah tidak menyukai kerusakan itu. Wallahu la yuhibbul fasad. Kenapa Allah dekatkan kekuasaan dan kerusakan di muka bumi? Itu ada pertanyaan. Saya jawab, sejarah mengajarkan bahwa hancurnya negeri-negeri itu memang karena kepemimpinan yang rusak. Lihatlah Fir'aun, lihatlah Qarun, Namrud. Kata Allah kepada Qarun, wa khasafna bihi wa bidarihil ard. Bumi itu terbuka dia, merekah masuk. Kalau Lut, kaum Nabi Lut,
ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijarah. Kami naikkan yang di bawah itu ke atas, atas ke bawah, kami benamkan dia, yang pernah saya sampaikan, lalu kami hujani dengan batu. Kenapa? Allah supaya tidak ingin melihat jasad mereka pun, tak Allah inginkan, hilang begitu saja. Jadi kadang saya sama Pak apa yang mana yang suka mengadili apa nih, yang Pak apa yang di sini? Yang bagian tanah apa? Ayo Pak Eko, saya cerita sama dia. Pak Eko cerita. Kami suka cerita tentang hukum, tentang nenek mama. Dicerita tuh bagaimana kadang cara-cara orang-orang berduit ini, tapi otaknya jahat. Bisa jadi dia pimpinan, mulai dari RT, RW, lurah, camat, nenek mama. Kadang memang untuk menjual lahan-lahan apa, cerita apa itu. Bahkan sampai ada nenek mama itu dibawa dugem. Itu Pak Eko cerita. Mabuk dia, dikasih duit, kasih perempuan biar bisa tanda tangan. Lahan-lahan itu dah buat surat garap. Jadi bahasa pemimpin itu bukan hanya sekedar menteri, enggak. Mulai sampai yang ke bawah ke atas bisa jadi. Saya termasuk dulu kan protes, saya ditegur juga terkait izin-izin Indomaret, Alfamart ketika itu, masa wali kota sebelum ini. Izin-izin itu sampai sidang Pekanbaru, sampai akhirnya izinnya nggak lagi di sini, izinnya dari pusat. Padahal secara struktur harusnya izinnya RT, RW, lurah, agar tidak merusak ekonomi UMKM. Kan harusnya dijaga tuh radiusnya, siapa aja yang jualan di sini, kalau ini didirikan mati nggak usaha yang ini. Harusnya itu diobservasi dulu, ada aturannya. Di Malaysia ada. Jadi kalau mau yang besar-besar itu harus jauh dari kota, supaya apa? Yang kecil-kecil ini tidak mati dia. Jadi tumbuh ekonomi masyarakat yang kecil-kecil itu tidak mati dihantam badai ekonomi yang kapital-kapital. Hari ini tidak ada aturan, itu tak ada. Izin dari mana? Pusat. Mati dah. Jadi terkadang itu juga karena kita tidak kompak, ada celah masuk bis. Sehingga kata ulama, Allah murka ketika kekayaan itu dikuasai oleh segelintir orang. Makanya kata ulama, idza duyyi'atil amanah fantaziris sa'ah. Karena amanah kalau dikasih ke bukan yang ahlinya, tunggu kehancuran. Maksudnya apa? Kalau yang menguasai
Sumber-sumber daya alam tadi hanya segelintir orang, rakus pula. Sehingga yang lain jadi budak saja. Apa ubahnya dengan Fir'aun? Ada. Maka Allah marah. Bahkan kata ulama, itulah yang nanti menjadi mengkristal, menyebarnya kezaliman. Akhirnya murka Allah datang. Makanya sampai kata Allah, salas da'watun la turad itu, da'watul mazlum itu bisa jadi doa-doa orang yang terzolimi. Kita kan kalau mendengar berita-berita viral, lahan masyarakat diambil, didatangkan sekian aparat, sertifikat berlapis, padahal itu bisa jadi punya anak yatim, bisa jadi itu punya orang-orang yang sudah berwakaf. Saya kemarin waktu ceramah tentang kisah surah Al-Kahfi itu, karena ternyata kenapa Allah datangkan Nabi Khidir ke rumah yang dua anak yatimaini fil Madinah wa kana abuhuma salihah. Coba baca nanti di surah Al-Kahfi. Diperbaiki ya oleh Nabi Khidir rumah itu. Ternyata di bawah rumah itu ada harta yang ditinggal ayahnya untuk dua anak yatim ini. Sampai begitu Allah menjaga harta seorang ayah yang soleh, yang harus sampai ke dua anak yatim. Jadi saya ambil ayat kisah ini. Jadi tidak sembarangan bumi Allah ini patok, ambil, sikat, gusur, tidak boleh. Zalim. Walaupun anda bisa membuat rekayasa sertifikatnya berlapis, lebih lama, lebih ini, lebih itu, hati-hati. Jangan coba-coba. Udah banyak kejadian. Jadi kita harus tahu sejarah itu. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika unta itu berhenti di sebidang tanah, dan itulah cikal bakal Masjid Madinah Munawwarah, dan disitulah Nabi dikubur, disitulah umat sekali solat 1000 solatin itu sebenarnya dihibahkan, tapi Nabi tetap bayar itu kepada anak yatim itu. Ini sembarangan. Masalah al-ard, bumi tanah itu yang mencaplok dan seterusnya, sampai kata ulama 7 lapis bumi. Kalau mencuri tanah orang itu dosanya berlapis-lapis. Walaupun semeternya bukan di atas, tapi kemana? Ke perut bumi sana. Dan kita kan nggak tahu yang diambil-ambil itu bisa jadi milik siapa, tanah siapa. Makanya kalau beli-beli jangan sembarangan. Kami sudah 2 kali itu, kalau surat minta duit, demi Allah sudah 2 kali. Saya di Riau ini, kami merantau. Jadi dulu ada namanya macam-macam lah, dinawarin 2 kapling, 3 kapling, 3 tahun, 4 tahun, tidak jelas di mana tanah. Habis itu kita beli lagi berapa kapling gitu. Udah tapi mana surat? Tidak ada surat. Balik nama tidak bisa. Tak duit. Takut kita.
Kadang kita yang nyicil udah lama, bukan pula awak bisa cash, payah. Jadi kalau antum punya duit buat yang macam-macam masalah tanah, itu sangat sensitif, bukan bagi kita saja, di hadapan Allah. Jadi masalah bumi, al-ard itu banyak diulang dalam Al-Quran, dan itu penting. Dan bukan hanya kepemilikan, menggunakannya saja itu harus hati-hati. Jadi kata ulama tafsir, surah Al-Baqarah tadi, ya, ada di ayat yang saya sebutkan, wa idza tawalla sa'a fil ard tadi, kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini menggambarkan sifat pemimpin. Dan siapa sifat pemimpin? Munafik dan para perusak. Jadi tawalla sa'a, mereka ini kenapa ingin berkuasa? Bisa jadi sifat munafik dan perusak yang mereka pendam, tapi tak dinampakkan kepada umat. Kata ulama tafsir, nanti ketika mereka mendapatkan posisi kekuasaan atau kendali, maka disitulah mereka merusak tatanan bumi, menghancurkan pertanian, merusak generasi al-hars wan nasal. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa disebut wa idza tawalla? Saya baca tafsirnya, karena yang paling mudah mengendalikan hamparan bumi Allah ini itu dengan kekuasaan. Itu kata ulama. Untuk apa? Kepentingan pribadi dan ketamakan pribadi seseorang. Kenapa? Kalaulah minum makan termasuk paling sehat 2 liter sampai 3 liter, itu udah banyak sehari. Makan nasi bungkus 3 kali sehari atau 3 hari 3 kali sehari, ya kan, udah kenyang. Untuk apa harus berlebih kalau itu udah cukup? Kan orang khawatir ibu punya anak nanti nggak ada tabungan, khawatir menantu miskin, cucu ndak ini. Jadi ada cerita kemarin pas manasik haji. Di sini normal, sampai di Batam diperiksa gulanya sampai 600. Jadi pilihannya dia ditunda keberangkatan atau sampai pulih, atau kloter berikutnya, atau gagal berangkat. Setelah ditanya, kenapa lah darah ibu ini? Apa yang dipikirkan? Cucu. Jadi komentarlah mereka, keluarga-keluarga ini, kenapa kok ibu ini? Memang ibu ini begini, kucing pun dipikirkannya katanya. Maksudnya apa? Pemikir. Dunia ini kalau dipikirkan, kalau istilah orang apa? Kepo, iya kan? Pingin tahu, pingin ini nanti ini. Selesai, tidak ada. Apa yang mau dibawa? Tidak ada. Amal saja. Kemudian kata ulama, negeri hancur karena hilangnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi saya udah bilang tadi, kenapa saya menyampaikan ini? Karena saya takut seolah kita ini diam,
laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul its wa aklihimus suh. Mengapa para ulama dan ahli agama tidak melarang mereka berbuat dosa dan memakan yang haram? Sampai kata Allah, dilaknat orang-orang Bani Israel yang kafir. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel? Melalui lisannya Daud dan Isa anaknya Maryam. Kata Allah, dzalika bima asaw, mereka itu telah durhaka dan melampaui batas. Kenapa? Apa yang membuat mereka durhaka, maksiat dan melampaui batas? Kata Allah, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling menegur, mereka tidak saling melarang, mereka tidak saling nasihat menasihati, cuek. Tapi ketika datang azab, ammahumullahu bi'iqabin, tak satu aja yang kena, semua kena. Bencana itu semua kena. Kenapa? Dulu diam, takut ham. Nanti awak tegur, awak yang dikeluarkan dari pesantren, awak yang tegur anak, awak yang dipecat dari guru, hilang kerjaan, tak makan anak. Kan sekarang begitu. Padahal kalaulah pemerintah tahu, inilah termasuk yang menyebabkan mengundang bencana. Kenapa? Ketika orang-orang yang melarang, orang-orang yang juga menasihati agar tidak terlaku atau berlaku maksiat, kedurhakaan, melampaui batas, sebenarnya itulah orang yang harus dicari, dipertahankan. Maka kata Rasulullah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu min 'indihi iqaban thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kamu harus terus menerus menyeru yang ma'ruf, mencegah yang munkar, atau khawatir Allah kirimkan sanksi bencana, alam berbicara. Lalu ketika itu kamu berdoa, ya Rabb, ya Allah, hentikan hujan ini, air bah ini ya Allah, lumpur ini, semua ini ya Allah, alihkan, berhenti, hilangkan apa semua. Tidak bisa. Fala yustajabu lakum. Ketika itu doa-doa tidak lagi diistijabah oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan beberapa ayat. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-iqab fadammarnaha tadmira. Kata Allah, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, kami ketika ingin menghancurkan suatu negeri, kami ingin binasakan, kami suruh Allah buat ini, mereka terpedaya, lalu fafasaku, orang-orang kaya ini sombong. Orang-orang kaya di negeri itu fasik, melakukan dosa, berlaku perkataan kami, kata Allah, lalu kami hancurkan mereka. Maka masjid inilah Bang Fatul, Pak Daniel dan kita semua di sini
Orang-orang yang Allah lebihkan, jangan sampai tidak ada yang tidak makan, ya, zakat, infak, sedekahnya jalan. Dan alhamdulillah ini menjadi menara cahaya, terutama di daerah kita ini, persekitaran. Kalaulah mungkin ada yang susah makan, minimal Senin Kamis makan di sini. Masya Allah. Subuh, minimal Ahad subuh makan dia di sini.